Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi pada malam hari ini bisa mengikuti bimbingan kelas pada malam hari ini. Mudah-mudahan di akhir pekan ini bisa memaksimalkan pembelajaran pada malam hari ini. Baik nanti mengenai yang sudah disampaikan maupun yang akan disampaikan, mudah-mudahan semuanya nanti bisa dirangkum, diringkas dalam satu catatan kecil yang lebih mewakili semuanya, sehingga teman-teman nanti ketika ada kelupaan bisa dibuka lagi memorinya, bisa dibuka lagi catatannya, mengingat apa yang kita pikirkan tidak hanya satu, kebutuhan hari-hari kita banyak sekali. Saya yakin akan menjadi bias dalam pikiran kita. Mungkin hanya sekian persen yang masuk, selebihnya masih abu-abu. Sehingga catatan itu perlu, rekaman itu perlu untuk nanti mengingatkan memori kita yang pernah diisi, dan itu harus sering dan selalu diingatkan kembali. Tujuannya adalah untuk mempertajam cara berpikir kita, mempertajam cara analisis kita, sehingga kita dengan mudah bisa menemukan di mana titik peluangnya. Ketika kita sudah menemukan titik peluangnya, maka tentu akan dengan mudah kita nanti mengenali target kita. Ya, ketika ada peluang buy, maka dengan mudah kita mengenali target kita. Oh, target kita nanti di sini sudah bisa teratasi. Semuanya akan bisa terselesaikan di sini. Nah, itu yang semua yang saya sampaikan itu minimal harus punya gambaran di kepala. Istilah dalam trading adalah trading plan-nya atau konsep tradingnya ketika sebelum masuk di market, kemudian setelah berjalan, dan kemudian exit dari market, semuanya harus sudah tersimulasikan di dalam benak kita. Tanpa ada pertimbangan simulasi seperti itu, maka kemungkinan kecil kita akan bisa profit dengan konsisten. Selalu saya ingatkan yang namanya trading plan atau gambaran konsep trading kita. Ketika kita mau open posisi, maka syaratnya apa? Alasannya apa? Harus jelas di sana. Ketika syaratnya belum terpenuhi, maka bersabarlah untuk menunda entry atau open posisi. Kenapa? Karena nanti ketika kita memaksakan kondisi sementara syarat yang sudah kita sampaikan itu belum terpenuhi, maka yang terjadi adalah terlalu lama kita floating minus. Ya, kalau pertahanan kita cukup tidak masalah. Tetapi ketika pertahanan kita tipis atau kecil, maka ini sangat menjadi bumerang bagi kita. Ya, artinya sebelum masuk, sebelum entry, pastikan dulu alasan kita masuk harus betul-betul sudah kuat. Inti dari trading sebenarnya kita ini jeli apa enggak membaca peluang di sana. Kalau kita jeli, kemudian alasannya kuat, maka ketika masuk tidak butuh waktu lama. Mungkin yang teman-teman saksikan ketika saya open posisi, kemudian saya upload, dikira itu hanya untuk meramaikan grup. Padahal itu adalah pesan yang tersirat untuk teman-teman semuanya bahwa saya ambil posisi di sana.
bahwa peluangnya ada di sana. Ketika saya ngambil posisi buy misalkan di sini, berarti saya nanti pasti ada tulisan buy di sana, lotnya sekian, ada nomor tiketnya sebelah kirinya. Ya, selanjutnya nanti teman-teman bisa melihat apakah nanti peluangnya dia lanjut atau sebaliknya berbalik arah. Nah, dari sana teman-teman juga bisa belajar banyak. Kalau ketika nanti pasarnya itu berbalik, apa yang saya lakukan? Minimal teman-teman bisa mengikuti langkahnya, walaupun tidak persis, minimal bisa melakukan logika sendiri. Oh, ternyata kalau berbalik begini. Oh, ternyata posisinya di situ, gambarnya seperti itu. Dari titik support sekian, dari titik resisten sekian. Sehingga tidak hanya dipentelengi, tidak hanya dilihat saja. Ya, pelatihan dan pembelajaran yang kita lakukan tidak harus dengan catatan, tidak harus dengan video dan audio, tetapi salah satunya adalah dengan membaca screenshot yang saya kirim itu. Nanti ketika berbalik pasti saya upload juga bagaimana saya menyelesaikan. Ya, maksud saya biar membaca semuanya. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begitu. Oh, jamnya ternyata sekian. Ya, ketika masuk jamnya sekian. Perhatikan semuanya biar nanti belajar semuanya. Karena masih rata-rata ketika ambil posisi terlalu tergesa-gesa. Baik candlenya belum terpenuhi, baik support resistennya belum terpenuhi, kemudian waktunya terlalu dini untuk masuk di sana, sehingga teman-teman selalu kena floating yang lama. Ketika floating panjang nanti baru chat ke saya, Pak ini gimana ya, saya kena floating sekian, di screenshot tak lihat sudah terlalu jauh. Ya, karena memang sekali lagi sering saya sampaikan masih demam dengan candle yang tebal. Ya, rata-rata ketika ada candle tebal, hijau tebal begini, bingung, dianggap dia masih naik. Maka ketika di ujung masih tebal, kebanyakan ngambil buy di sana. Begitu ngambil buy, ambruk. Nah, itu yang ini harus betul-betul harus teman-teman pelajari di sana. Ya, kalau saya tidak seperti itu, kalau saya jadi dilihat dulu. Kalau dia panjang, saya justru lihat dia panjangnya seperti apa. Kemudian dilihat support resisten sebelah kiri bagaimana. Kemudian ringnya bagaimana. Kemudian kalau misalkan tren lainnya masih kuat naik, biasanya kalaupun naik saya biarkan aja. Toh juga kita tidak masuk juga tidak rugi. Ya, jangan demam dengan candle. Ya, rata-rata demam candle. Baik candle tebal merah maupun hijau di sana. Sehingga terjebaknya di ujung atas, kalau tidak ujung atas, ujung bawahnya. Contoh begini, ini panjang, ya saya contohkan begini. Ini yang begini banyak yang dikirim ke saya ini. Dia terlanjur sell di sini, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya tersangkut lama sekali kalau begini. Karena ngambilnya dia tidak lihat waktu yang pertama, yang kedua dia terlalu buru-buru. Apa alasannya? Mungkin alasannya cuma ini, memperkuat. Ya jangan lupa ini hijaunya panjang sampai di sini tidak dihitung. Yang dihitung hanya ini. Ya sementara ini panjang tidak dihitung. Sekali lagi belajar mengkombinasikan candle hijaunya segini. Ya sementara ini misalkan panjang, oh ini separuh lebih nih. Dia tidak sadar juga ini masih berjalan, running namanya, masih berjalan. Itu kita tidak bisa menyimpulkan karena masih berjalan, kecuali dia sudah selesai, ini candlenya tebal panjang, nah baru bisa membandingkan. Ya ini masih berjalan, masih running, rata-rata masih running, masuk di sana. Ya belajar kombinasikan begini. Kemudian kalau dia turun kuat, ditunggu dia sampai di mana dia. Jangan terus ketika tebel masih jalan langsung masuk sell. Akhirnya sering disangkut di sana. Justru kalau ini trennya tren turun, dilihat waktunya.
Dilihat justru kalau lihat tren turun, ini mau petunjuk turun, jangan ngambilnya ketika tebel. Ya, justru kalau bisa lihat sambil ini dilihat, tunggu sampai justru dia itu naik yang kuat dulu. Kalau dia tidak kuat, turun jadi ekor, jadi warna merah baru masuk. Tetapi kalau sudah merah duluan, bagaimana? Ya merah duluan panjang, tunggu. Jangan masuk di 15 menit pertama. Tunggu dia sampai stabil 30 ke atas. Ketika 30 ke atas dia sudah berkurang atau koreksi, ya kemudian dilihat di sana pergerakannya, dia naiknya bagaimana, turunnya bagaimana. Kalau dia terkunci misalkan di sini dia tidak naik, tidak turun di sini, walaupun mau habis tapi dikunci dia tidak bisa naik, tetap di sini waktunya walaupun sudah 40 menit dia naik turunnya segini, mau naik sampai tidak kuat sampai di sini mentok sudah tidak bisa tinggi, maka kemungkinan besar pasti akan turun lagi. Maka di situ bisa ngambilnya ketika di ujung sini ngambil sell tidak apa-apa. Ketika menit-menit terakhir justru kalau panjang ekor kecil begini pasti nanti kembali lagi. Diingat, kalau ekornya panjang, bodinya kecil, dia pasti kembali lagi, walaupun hanya separuh. Minimal kalau kita ngambil separuh sudah lumayan. Nah, memang penolakannya luar biasa, tetapi kalau dia pernah mencetak harga sekian, dia berusaha untuk kembali, walaupun tidak sampai ke belakang, sampai di bawah ini. Minimal separuh, dia pasti. Contoh ini panjang ekornya kecil, minimal separuh dia nyentuh. Ini naik hijau, ini kan hijau. Harusnya kan penolakan ini kan naik, tetapi turun lagi. Makanya tidak usah muluk-muluk, ambil separuh sudah dapat ratusan pip. Nah, diingat yang panjang bodinya kecil. Oke, itu pengantar saya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi dulu. Mungkin kita melanjutkan materi yang kemarin yang belum selesai. Saya akan lanjutkan yang kemarin sampai di fundamental sama manajemen psikologi. Saya lanjut dulu. Ya, sekali lagi setelah kita belajar banyak, yang pertama kemarin kita sudah belajar teknikal. Kemudian kita juga sudah belajar MM atau money management. Kemudian untuk melengkapi analisis kita, maka wajib kita memahami yang namanya fundamental. Apa untungnya kita mempelajari fundamental? Ya biar kita nanti tidak terseret candle yang panjang. Karena candle yang panjang itu rata-rata ada fundamental, ada news yang dirilis pada jam itu. Ya, fundamental ini meliputi apa? Berita, macam-macam berita. Berita ekonomi, politik luar negeri khususnya yang berkaitan dengan Amerika. Kemudian ada sosial, pertahanan, macam-macam. Intinya adalah geopolitik dan ekonomi. Intinya geopolitik dan ekonomi dunia. Perang termasuk akan mempengaruhi pergerakan candle. Apa itu fundamental? Nah, sekarang kita coba definisikan secara teori biar nanti teman-teman juga memahami fundamental itu seperti apa pentingnya dibandingkan dengan yang lainnya. Karena fundamental ini salah satu bagian yang menjadi inti dari analisis selain teknikal. Ya, kita belajar di fundamental dulu. Nah, ini fundamental
Ya, kita menganalisis fundamental yang meliputi berita. Berita itu kita bisa membaca di surat kabar, media cetak, macam-macam, tetapi nanti ada cara yang paling mudah dan tidak ribet, tidak perlu membaca berita di koran, tidak perlu lihat TV, kita pun bisa nanti menemukan apa yang terjadi di dunia sana dari membaca fundamental yang ada di kalender ekonomi. Nah, kita nanti menggunakan websitenya www.forexfactory.com. Kenapa kita menggunakan ini? Ya karena ini secara umum dipakai oleh teman-teman trader baik dalam dan luar negeri. Bagaimana caranya? Nah, sebelum kita menganalisis tentu kita harus masuk di situsnya, websitenya forexfactory.com. Nah, teman-teman nanti langsung bisa bisa catat di sini www.forexfactory.com www.forexfactory.com. Ya, kalau saya bukakan saya contohkan di websitenya seperti ini. Jadi kita buka www.forexfactory.com. Ini logonya seperti ini, Forex Factory itu. Nah, ketika kita buka forexfactory.com, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di Android pun sama, nanti forexfactory.com ya. Nanti akan muncul pasangan seperti ini. Kemudian ada di sana kalender ekonomi. Kita kalau misalkan ketepaan pas muncul pertama di ini, maka cari yang jajaran di atas, menu di atas, cari yang namanya kalender. Di sana ada kalender ekonomi. Nah, seperti ini munculnya. Kemudian langkah yang pertama kita lakukan adalah merubah waktu yang ada di server kita atau yang ada di perangkat kita. Caranya bagaimana? Caranya di sana ada waktu yang menunjukkan sekarang jam 19.53, mungkin tidak cocok dengan di HP atau di komputer, maka komputer dan HP-nya disetting default atau standar secara internasional. Indonesia buat standar yaitu GMT plus 7, dibuat otomatis. Kemudian nanti kita di time option-nya ada waktu ini, ada tulisan waktu 19.53 ini diklik dulu untuk melakukan setting waktu. Ya, di sana ada time zone. Kemudian di sini pilihan, ada segitiga, ini pilihan banyak macam-macam, tergantung kita posisi di mana, menyesuaikan. Kalau di Indonesia kita menggunakan standar GMT plus 7, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Maka yang berada di wilayah waktu Indonesia Timur maupun waktu Indonesia Tengah, silakan di adjust sendiri, disesuaikan. Tinggal nambah 1 jam, tinggal nambah 2 jam. Karena yang digunakan adalah waktu Bangkok, Hanoi, Jakarta atau GMT plus 7. Kemudian di ST-nya di off-kan, time formatnya biar kita tidak pusing dengan AM, PM, maka kita pakai 24 jam, biar nanti kelihatan kalau jam 5 sore itu jam 17, jam 8 malam itu jam 20, jam 10 malam jam 22. Kalau kita tidak paham AM, PM, nanti malah pusing. Kalau sudah di save setting di bawahnya itu. Kemudian kembali lagi ke kalender. Ini kalender. Setelah kembali ke sini, masih ada satu lagi setting yang harus kita lakukan, yaitu di filter. Di sebelah kanan, kalau di HP juga ada sebelah kanan, ada gambar kayak gelas begini. Kalau disorot ada tulisan filter. Ya, kita klik di sana. Kemudian dari banyak pilihan ini saya akan jelaskan. Yang pertama adalah expected impact. Ini adalah dampak yang akan terjadi
pada news yang dirilis. Ya, dampaknya diwakili dengan 4 warna, yaitu high impact warna merah, medium impact warna oranye, low impact warna kuning, dan non ekonomik tidak berdampak warna abu-abu. Maka kita bisa memilih. Ya, jangan dipilih semuanya. Kalau dipilih semuanya ini terlalu banyak. Pakai yang high impact ini dicentang sama oranye-nya dicentang. 2 saja. Kemudian event types-nya ini biarkan semua. Kemudian satu lagi yang kanannya adalah currencies atau mata uang yang kita pasangkan, ya. Yang kira-kira kita tradingkan apa di situ nanti kita pilih. Karena apa? Karena pengaruh di beritanya adalah yang kita tradingkan. Ya, kalau kita tidak trading di mata uang Kanada ya tidak usah dipilih. Australia misalkan tidak usah dipilih. Maka kita bisa pilih yang berdampak pada pasangan yang kita gunakan. Nah, saya biasa menggunakan 3, euro, Jepang, dan euro, pound sterling, USD, bisa tambah Jepang juga bisa. Ya, tapi karena saya tidak menggunakan Jepang, ya biasanya saya hanya menggunakan euro, GBP sama emas. Makanya euro, GBP sama USD, karena emas itu pengaruhnya di USD. Kalau sudah di apply sana. Nah, seperti ini munculnya. Warnanya yang muncul adalah warna oranye sama warna merah nanti kalau ada berita. Kemudian harinya dilihat di sebelah paling kiri date ini ada hari tanggal Sunday 19 Juli, Juli 19. Kemudian currency-nya mata uang nanti yang berpengaruh terhadap berita itu adalah euro. Impact-nya oranye. Beritanya ini. Ya. Kemudian dan seterusnya, yang bawah misalkan ini harinya Kamis atau tanggal 23 ini, ya. Tanggal 23 Juli hari Kamis beritanya ada sekian 1, 2, 3, 4. Dampaknya sedang. Dampak sedang ini juga lumayan berdampak, kita bisa lihat di sana. Tetapi nanti yang paling utama adalah dampak yang high impact, yang warna merah. Ini yang berdampak. Contoh, nah ini contoh. Contoh, ini hari Jumat kemarin tanggal 24. Jumat ini sekarang ya, maaf ya. Ya, Jumat ini sekarang, tadi berarti ada berita besar jam 2, jam 2:04, jam 2:30. Ini yang berdampak besar semuanya. Pengaruhnya terhadap euro. Beritanya ada French Flash Services PMI. Kemudian French Flash Manufacturing PMI dan seterusnya. Nah, kita tidak perlu juga tahu ini jenisnya apa. Kalau ini tahu juga lebih bagus, nanti ada penjelasan kalau mau ada di sana di catatan saya ada news terjemahannya apa, nanti istilahnya seperti apa, nanti ada semuanya berbahasa Indonesia ya, nanti bisa dipelajari. Nah, yang paling penting adalah membaca beritanya ini. Kalau ada angkanya bagaimana membaca berita. Kalau tidak ada angkanya ya kita hanya melihat teknikal, tidak bisa dibaca dengan angka soalnya. Kalau ada data angka kita lebih membantu. Contoh hari ini tadi jam 2 ya. Ini pengaruh terhadap euro. Kemudian rilisnya ini ada jam, ada aktual, sebelah paling kiri ini aktual. Kemudian forecast ini adalah analisa sebelumnya. Sebelum ini muncul angka ini maka ada forecast. Forecast ini biasanya analisa ahli. Kemudian sebelah kanannya ada previous, ini data lama. Data lama ini apa? Jadi data lama ini diambil data sebelumnya. Kalau misalkan crude oil inventories ini dilaporkan setiap 1 bulan sekali,
maka data lama atau previous-nya ini adalah bulan lalu. Sedangkan forecast-nya ini adalah analisa ahli. Jadi dari min 75 dianalisa menjadi min 2,1, maka berpengaruh menguat. Karena min ini makin kecil makin kuat. Ya. Ternyata dari min 2, sekian menjadi 4,5. Dampaknya merah, dampaknya warna merah. Nah, dampak warna merah ini berpengaruh terhadap berita ini seperti apa. Di sini ada detailnya. Jadi kan teman-teman bisa lihat di sana. Ketika usual effect-nya ini actual less than forecast is good for currency. Ketika aktualnya lebih kecil dari forecast, ya lebih kecil dari forecast, maka good for currency akan memperkuat atau menguatkan mata uang itu. Lebih kecil dari forecast maka memperkuat. Sebaliknya berarti ini lebih kecil. Karena ini lebih besar, maka bukan memperkuat tapi memperlemah sehingga warnanya merah. Kalau kita tidak tahu ini naik apa turunnya, dilihat di angkanya. Kalau warnanya merah berarti melemahkan USD. Kalau angkanya hijau berarti menguatkan mata uangnya dari sini. Kemudian membaca berita ini bagaimana? Ya, tentu kalau membaca berita tidak boleh pas jamnya. Nah, sekarang misalkan jam 14.15 kita baru baca berita, kita melihat di sini hasilnya ketinggalan. Memang bisa saja, cuma kalau kita mengambil peluang, ya ini bisa ngambil sebelum newsnya ini. 15 menit sebelum news ini kita bisa analisa. Berarti ini belum muncul, pertama ini belum ada. Karena ini muncul angka yang aktual ini ketika jam rilisnya ini. Ya ada di kalender ini jam berapa, misalkan jam 14.15, berarti pas jam 14.15 ini lebih sedikit, nanti baru muncul di sini. Kemudian bagaimana kita mengenali, membaca fundamental sebelum jamnya ini. Nah, berarti teman-teman kalau ada berita besar begini, ada high impact, 30 menit sebelum berita ini, jadwal ini, maka jangan sampai ada transaksi di sana. Pastikan yang kita transaksikan sudah close semuanya, sudah tidak ada transaksi, sehingga nanti ketika marketnya bergejolak kita bebas, aman, tidak ketar-ketir lagi. Contoh, saya beri contoh misalkan ini yang hari ini jam 2.15 menit, berarti masuk candle jam 2. Ini anggap saja ini belum jamnya, maka kita menganalisakan ini. Perhatikan dari 50,7 data lama, kemudian analisa ahlinya 52, berarti naik dari 50 menjadi 52, naik. Kalau naik bagaimana? Dilihat di sini petunjuknya. Actual greater than forecast is good for currency. Jadi misalkan nanti aktualnya lebih besar dari forecast, maka akan memperkuat mata uang itu. Ini kalau aktualnya. Nah, sekarang kita menganalisa sebelum aktual. Kita menganalisa sebelumnya. Jadi kita bandingkan yang previous dengan forecast-nya. Ya, dengan tetap berpedoman pada tadi aktual more than. Jadi kalau ini tadi aktual atau greater than forecast is good for currency. Aktual lebih besar dari forecast is good for currency. Artinya lebih besar. Intinya di sana lebih besar. Nah, itu tadi membacanya ketika pas rilis jam 14.15. Ketika sebelum ini kita bisa otak-atik dulu dari sini. Dari 50,7 menjadi 52,3. Berarti naik 1, sekian. Oh, naiknya 2,4. Berarti naik. Berarti dalam catatan otak kita naik, berarti memperkuat euro. Kalau memperkuat euro berarti buy.
Euro dengan USD berarti buy naik. Oke, perhatikan ya, kita lihat nanti. Kemudian dilihat lagi yang 14.30. 14.45,248 naik, berarti memperkuat lagi. Ya, kita tidak baca ini ya, kita anggap saja jamnya masih jauh, masih kurang 1 jam atau setengah jam. Jadi jam 14, belum jam 14.30. Jadi yang sebelah paling kiri yang aktual belum ada. Kita hanya memperkirakan awal atau menganalisis awal dulu. Jadi dari 2 jam rilis ini, 2 waktu rilis ini semuanya memperkuat euro, berarti berpotensi naik atau buy. Nah, kita praktekkan, kita lihat jam 2 siang di MetaTrader-nya ya, apakah nanti di sana tadi naik atau sebaliknya. Ya, kita kembali ke USD. Oke, kita ke USD. Jam 2. Jam 2 dihitung, sekarang ini jam 8. Jadi posisi candle ini candle jam 8, jam 7. Oke, saya perbesar dulu biar kelihatan. Sekali lagi ini jam 8, candle jam 8 karena belum ganti candle. Kemudian ini jam 7, jam 6, jam 5, jam 4, jam 3, jam 2 di sini. Nah, candle jam 2 di sini. Candle jam 2 di sini berarti. Oke. Tadi apa pengaruhnya? Kita lihat lagi kalendernya. Jam 2.15 ini berarti memperkuat euro, berarti posisi kalau tadi ini memperkuat berarti buy, euro kuat atau buy. Kita lihat apakah buy. Tadi jam 2 di mana? Di sini ya. Nah, ternyata buy-nya sebelum news dirilis, bahkan dia naik dulu. Nah, ketika dirilis dia sempat naik sebentar. Ini sempat naik sebentar. Nah, sempat naik sebentar, habis itu baru turun. Nah, setelah turun panjang, mungkin jam-jam rilisnya itu di sana naik ini. Jadi saya pas tidak monitor tadi, ya naik dimaksud bukan berarti harus warna hijau langsung, tetapi bisa saja dari awal sebelum naik ini kan turun kuat bisa saja. Kemudian ditolak oleh buyer. Jadi buy ini yang menolak karena dia mencoba untuk melawan. Sehingga buyer menolak dari bawah ini. Ini penolakan ini. Seharusnya tadi kan sell ini. Kalau melihat historinya ini sampai di sini berarti sell dulu. Kemudian ditolak ini. Sampai di sini. Nah, bisa saja ini terjadi penolakannya pas tadi jam rilisnya. Saya tidak monitor di euro. Jadi kalau nanti pas ada berita besar nanti bisa bareng-bareng live biar nanti saya buktikan bagaimana cara membaca. Kalau sudah terjadi begini kita tidak bisa menjelaskan, susah juga. Karena sudah terjadi. Kalau belum terjadi begini jalan begini ya, nanti misalkan kurang sedikit, nanti bisa saya beri petunjuk ini. Nanti saya bisa berikan masukan. Oh ini mau kemana? Saya bisa membaca dari detak-detaknya, kemudian dari analisis yang fundamental tadi. Dan itu membutuhkan waktu. Ya, untuk bisa membaca itu membutuhkan waktu yang cukup lama, memperhatikan detak-detaknya ini. Kalau kita ingin betul-betul komplit membaca market secara teknikal maupun fundamental. Ya, nanti kalau pas ada berita, pas jam rilis bareng-bareng live nanti ketemu di sana. Karena sudah terjadi begini, saya tidak tahu ini tadi sampai di mana dulu. Oke, yang penting tahu caranya.